Ini adalah kisah tentang seorang pelayan Tuhan bernama Ferry. Woi Fer, bro, keren banget hari ini. Thank you. Keren banget kan? Iya, thank you. Perhatiin gue banget men. Gimana cuman master perhatiin men. Enggak lah, biasa aja lah. Tapi thank you deh atas pujiannya. Aduh, jangan sok rendah deh lu. Gila, lu udah keren, ganteng, jago main musik, jago acting. Siapa cewek yang suka sama lu? Ya emang bener banget sih semua kata lo, tapi ya gue yakin lah gue nggak bisa seperti ini kalau tanpa Tuhan. Oh iya, ngomong-ngomong, minggu depan kita ada acara ulang tahun Build nih. Lu mau beri persembahan monolog gak? Udah begitu, temanya tentang berbuah. Oh, boleh, bisa. Jadi monolog ya. Oke, gue siapin yang bagus deh minggu depan. Wah, mantap Fer. Wah, gue doain deh, Tuhan pasti berkati lu men. Iya, Oke Fer, kita capcus dulu ya. Oke, bro. Yuk. See you minggu depan ya. Oke. Ferry merupakan orang yang sangat dicintai di gereja, pergaulan, juga di pekerjaannya. Ferry juga merupakan pemimpin komsel yang baik. Oke, adik-adik. Jadi komsel kita hari ini temanya tentang berbuah. Jadi ada cerita nih tokoh namanya Budi Soehardi, yaitu pilot pesawat rescue. Dia orang yang sukses, kaya, punya segalanya, tapi dan dia juga bisa pergi kemanapun yang dia mau, free karena dia kan pilot. Tapi dia ninggalin semuanya itu untuk bisa membantu 48 anak terlantar di Kupang. Dia juga lanjutin untuk buka panti asuhan di sana, namanya Rosti Matahari. Jadi Budi Soehardi adalah sebuah contoh bagaimana seorang yang punya segalanya, tapi dia rela ninggalin semua harta, kekayaan, dan kenyamanan hidupnya untuk bisa membantu orang lain. Wah, hebat ya. Jadi kak, kita harus jadi kayak dulu dong baru bisa berbuah. Jadi kita harus jadi bulan dulu dong baru bisa berbuah. Ya juga sebenarnya berbuah itu nggak harus kok untuk melayani sampai 100 orang, 1000 orang. Sebenarnya 1 atau 2 orang aja cukup. Yang penting itu kualitas dari buahnya. Oh, gitu ya kak. Jadi kak, kita harus berbuah buat siapa ya? Ya, semua orang. Semua orang kak. Iya. Jadi satpam kompleks saya, teman-teman saya yang bisa kasih nomor di tempat saya, semuanya kak. Ya, semuanya. Tapi yang gitu juga kita bisa kok mulai dari lingkungan terdekat kita. Contohnya siapa? Pacar kak. Teman kak. Tetangga kak. Ya bisa boleh jadi sih, tapi orang terdekat itu dimulai dari keluarga kita, papa mama kita, saudara kita, mulai dari situ. Gimana? Bisa? Bisa kak. Oke, kalau misalnya kita habisin dulu, yuk kita berdoa yuk. Ini persembahan drama ulang tahun Youth yang ke-14 27 Agustus 2016. Ini lagi persiapan. Ada koyangnya juga. Begitulah kehidupan Ferry. Ferry pun pulang ke rumah. Ada orang ya? Orang makan dulu. Oh. Tony! Kenapa kak? Lu yang makan bintang gue ya? Aku? Iya pak. Lu kira
mau makan apa? Iya kak, maaf. Maaf. Gue beli pakai duit nih. Aduh, Ferry, kamu udah. kan udah kerja. Gak usah pelit-pelit lah sama adikmu. Udah, sawah. Pusing. Udahlah, lebih baik kamu belajar aja sekarang. Besok kan ujian. Iya maaf. Tiap hari kerjanya ngoceh. Ferry, Masih. kamu beliin mama gue lagi. Mama mau masak, gulanya habis. Suruh Sony aja lah. Soalnya lagi belajar, besok dia ujian. Duh, gimana nggak lihat nih, lagi sibuk banget. Udahlah, beli sendiri aja. Udah gede juga kan? Malah harus sibuk. Seminggu kemudian, Tuh. Udah jam berapa nih? Udah jam berapa nih? Ada apa sih, Ferry? Kok Ferry nggak dibangunin sih? Ferry kan ada pelayanan. Telat dong. Harusnya kamu bisa bangun sendiri dong. Udah gede juga. Tau lah. Makan aja. Makan apa sih? Loh. Kok ikan lagi sih? Kemarin makan ikan, hari ini makan ikan, besok makan ikan, seterusnya makan ikan. Emangnya Ferry ini ikan? Udahlah, kamu jangan rewel. Di luar sana banyak orang yang gak bisa makan ikan. Ya emang nggak bisa, karena ini nggak bisa mancing ikan. Kamu ini jadi orang gak ada bersyukurnya. Udah bagus. Udahlah, capek dengarnya. Jangan mulai ya, aku mau mandi aja. Nggak Kamu mau makan makan. dulu sebelum pergi. Udah, kasih Sony aja, dia kan bagus tuh orangnya. Ini orang apa ya? Yang mau bunuh diri. Tapi udah telat nih. Udah lah, cuekin aja lah. Semua orang yakin gua. Tahu gua mau mati. Mati aja dah. Tapi kasihan juga ya. Ya udahlah. Ambil dulu duitnya 10.000, kasihan. Masa duit dibiarin? Mati aja dah. Mati. Mas, ada apa sih? Gua nggak lihat gua mau mati. Oh, mati. Emang kenapa bunuh diri, Mas? Kalau Mas bunuh diri, pikirin dong orang-orang di rumah sana. Gimana dengan papa Mas? Kan ada ibu, Ibu? ada adik, Adik? ada kakak. Oh, nggak ada semua ya? Udah Mas, udah bunuh diri aja lah. Jangan Mas! Jangan Mas! Mas! Saya bantuin Mas! Mau bunuh diri? Wah, hampir Mas tadi jatuh Mas. Untung saya bantuin loh. Masih ya? Ya. Kamu udah nolongin saya. Ya, emangnya kenapa sih mau bunuh diri? Ini semua karena keluarga saya. Kenapa Mas keluarganya? Aku nggak punya temen di rumah.
Kan keluarga mas. Ya, maksudnya nggak ada yang nemenin di rumah. Kamu ada yang nemenin. Nggak punya seorang figur di rumah. Bapak saya itu seorang pendeta. Adanya khotbah. Tapi nggak pernah ngasih nasihat pada saya. Yang hanya dia pedulikan cuma jemaat gereja. Ada yang kakak saya pemerhati gereja, tiap hari nonton TV gereja, tapi sama sekali nggak pernah perhatiin saya. Ibu saya tiap hari ke gereja, saking seringnya nggak pernah ada di rumah. Mas, kasihan ya. Iya, jadi saya udah kecewa. Sebenarnya saya udah gak ada bentukan lagi dipunyai. Saya bingung harus gimana. Jadi gitu ya ceritanya. Mungkin keluarga mas memang sibuk semuanya. Tapi kan sebenarnya mas bisa jadi berkat di keluarga mas. Jadi kita tuh nggak perlu hanya menuntut diperhatikan, tapi kita juga bisa melayani keluarga kita. Kita bisa memperhatikan mereka. Percaya deh mas, kalau mas maafkan itu, benih yang mas tanam suatu hari akan berbuah dan mas bisa tua itu. Penting tunggu aja waktunya. Tapi harus mulai dari mana? Juga ya, dari mana ya? Ya mungkin mas bisa pulang, terus mandi. Udah mandi belum mas? Belum. Ya mungkin dari mandi dulu mas. Terus makan. Terus mas bisa ketemu sama keluarga mas juga. Coba ajak mereka berdiskusi dan utarain isi hati mas selama itu gimana. Kalau di rumah itu nggak ada yang memperhatikan mas. Mungkin ketika mereka mendengar itu, mereka akan sadar dan mungkin mereka akan lebih memperhatikan mas lagi. Jadi yang penting kan komunikasinya mas. Mungkin dari situ dulu. Iya. Udah juga ya. Iya. Kalau gitu saya pulang dulu ya. Iya. Ya. Lumayan dapat ceban. Ferry pun tersadar dan pulang ke rumah. Ma, Sony. Ada apa, Ferry? Kok kamu nggak jadi pergi ke gereja? Ya ma, ya Sony. Duduk dulu dah. Jadi begini ceritanya. Waktu Ferry mau pergi ke gereja, Ferry ketemu Ceban. Lumayan kan? Terus di sana juga ada orang, di dekat di Cebannya itu ada orang. Dia mau bunuh diri. Katanya di rumahnya tuh sepi. Dia nggak ada orang yang memperhatikan dia. Semua keluarganya itu sibuk. Mendengar hal itu, Ferry jadi sadar kalau selama ini tuh Ferry juga sibuk. Tapi Ferry sibuk untuk diri Ferry doang. Ferry sibuk melayani. Tapi Ferry nggak pernah melayani mama. Ferry nggak pernah melayani Sony. Ferry sadar kalau Ferry salah.
Jadi tolong maafin Ferry ya, Ma. Sony. Ferry janji Ferry akan jadi anak yang baik buat Mama dan kakak yang baik buat Sony. Ayo Ma, kita makan. Begitulah cara Tuhan mengubahkan hidup Ferry. Ferry pun memutuskan untuk berbuah dimanapun ia berada. Bagaimana dengan hidup kita?